Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anggota grup rohani Nias dalam nama Yesus. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil dari Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27 dengan judul Di Mara dan di Elim. Pasal 22 ayat 22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tiberaut, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara di tepi, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa Israel kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan menata mereka. Firman Tuhan mengatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sanalah ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan ini yang perlu kita renungkan dari Perjanjian Lama, karena Perjanjian Lama ini adalah firman Tuhan yang pertama diturunkan di dunia ini. Sedangkan di Perjanjian Baru, isi Perjanjian Lama ini, isi Perjanjian Baru ini dikutip dari Perjanjian Lama 60%. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, waktu mereka telah menyeberang Laut Tiberaut yang dikenal dengan Laut Merah, lalu Musa menyuruh orang Israel untuk merapikan semua bawaan mereka, kebutuhan mereka dalam perjalanan, kemah-kemah mereka, dan merapikan seluruh pasukan prajurit yang sudah disiapkan sejak keberangkatan dari tanah Mesir. 600.000 orang pemuda tangguh yang berani mati untuk menghadapi musuh dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Selama dalam perjalanan, bangsa Israel berteriak kepada Musa karena sudah beberapa hari tidak minum air. Dan mereka minum, haus, lapar. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, bagaimana ini Tuhan, orang Israel ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakan kepada bangsa Israel itu, tidak jauh lagi ada di depan danau, disitulah nanti minum. Tidak lama mereka sampai di danau itu, lalu orang Israel masuk ke dalam
danau karena Musa bilang silakan minum, dan mereka minum air itu tidak bisa diminum, pahit karena ada rasa-rasa kuning-kuningan di air itu. Lalu mereka nggak jadi minum, mereka teriak ribut kepada Musa. Lalu Musa berseru kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, "Hai Musa, itu potongan kayu itu, lemparkanlah ke dalam danau itu." Lalu Tuhan melempar potongan kayu itu. Seketika air itu bersih, hilang kuning-kuningnya, dan orang Israel minum, dan mereka mengatakan airnya cukup manis dan bersih. Saudara-saudara, pada zaman sekarang ini, kalau ada orang yang dihinggapi Roh Kudus, ya, mengatakan, ambil itu, daun itu, berikan kepada orang sakit itu, orang nggak percaya. Mereka bilang itu tahyul. Orang kalau sudah dihinggapin oleh Roh Kudus, hinggap di matanya, bisa dia melihat arwah-arwah apapun, bisa melihat apa obat yang harus diberikan kepada orang sakit atau untuk apa. Tetapi orang tidak percaya bahwa itu tahyul. Itu. Jadi Tuhan telah memberikan segala-galanya kekuatan di bumi ini. Tidak harus Tuhan turun lagi ke bumi. Tetapi orang tidak percaya. Manusia itu selalu lebih pintar daripada Tuhan. Mimpi saja, ada gereja tidak percaya. Banyak orang tidak percaya soal mimpi. Itu tahyul katanya. Tapi ingat saudara-saudara, terutama para pendeta itu, ingat mimpi Raja Firaun yang diterjemahkan oleh Yusuf, anaknya Yakub, ada di dalam Alkitab. Apa kata Yusuf? Mimpi itu adalah sebuah peringatan dari Tuhan bahwa hal yang dimimpikan itu akan terjadi. Apa yang dimimpikan oleh Raja Firaun itu benar terjadi. Terjadi kelaparan yang sangat dahsyat selama sekian tahun lamanya. Luar biasa. Tapi banyak orang nggak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena orang yang mengatakan tahyul itu, dia belum membaca Alkitab secara mendalam. Dia hanya mendengarkan kepada orang. Wow, tahyul jangan dipercaya. Lalu orang yang itu lebih keras dia mengatakan tahyul. Ya. Jadi jangan cepat-cepat menghakimi sesuatu. Pelajarilah dulu isi Alkitab itu. Ya. Jadi apa yang diperintahkan Tuhan lewat firman Tuhannya di dalam Alkitab, ikutilah dulu. Baru memberikan pernyataan tahyul. Ya. Ada obat-obat apa itu namanya itu, ya. Yang bukan dari pabrik. Itu diambil dari daun-daunan. Obat-obat dari pabrik itu juga dari daun-daunan, dari bahan-bahan alam. Lalu dibawa ke pabrik, dicampur dengan kimia. Itu yang orang minum. Kebanyakan diminum orang bisa mati karena itu kimia. Tapi orang tidak mengatakan itu tahyul. Karena manusia itu lebih pintar daripada Tuhan. Makanya manusia sering mengalami musibah di luar pikirannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, perintah Tuhan kepada Musa, selalu Musa mengikutinya. Lalu bangsa Israel setelah itu mereka berangkat menuju Elim. Dan mereka sampailah di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma, dan mereka berkemah di situ di tepi air itu. Korma ini bukan tanaman orang, itu hidup di hutan belantara. Ya. Belum ada orang di tanah mati itu, tanah gersang.
Tidak ada kehidupan, mata air pun tidak ada. Kecuali Tuhan memberikan perintah kepada Musa, tancapkan tongkatmu, air keluar. Ya. Kenapa Tuhan mengarahkan orang Israel lewat tanah mati, tanah gersang? Supaya Tuhan menguji orang Israel ini. Supaya mereka menguji kesabaran, bahwa menguji kekuatan, usaha mereka. Makanya Tuhan memutar-mutar orang Israel di dalam tanah gersang itu, tanah mati itu, selama 40 tahun. Sebenarnya jalan lintas dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan itu tidak sampai 5 tahun kalau orang berjalan normal saja. Tapi Tuhan sengaja mengajak orang Israel di tanah gersang itu supaya orang Israel sadar bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Menurun lereng, naik ke bukit, belok ke kiri, belok ke kanan, nyebrang sungai, macam-macam. Itu. Tapi Tuhan mengatakan, ikutlah Tuhan dengan sepenuh hatimu, jangan membelok ke kiri dan ke kanan. Tetapi manusia tidak akan mengikuti itu, makanya banyak yang mendapat kecelakaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hari ini firman Tuhan saya tidak panjang lebar, tetapi soal apa yang diperintahkan orang melalui kuasa Roh Kudus, ikutilah. Ya, ikuti berdasarkan firman Tuhan. Kalau Anda mengatakan tahajud, belum membaca Alkitab, Anda bodoh. Saya mengatakan Alkitab ini saya sudah baca dari awal Kejadian sampai akhir Wahyu. 2 Alkitab bahasa Nias sama bahasa Indonesia. Tetapi saya di situ mengetahui bahwa tidak ada tahajud di dunia ini. Semua adalah pemberian Tuhan. Tinggal keyakinan kita. Tinggal kepercayaan kita. Segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang tahayul, tapi pemberian Tuhan. Tinggal kepercayaan kita, keyakinan kita. Semoga firman Tuhan menjadi pandangan bagi setiap orang, ya, walaupun singkat, karena mengingat situasi HP. Terima kasih. Ikutlah Tuhan dengan sepenuh hatimu. Dan janganlah berbuat sesuka hatimu, harus berdasarkan kehendak Tuhan. Supaya Tuhan melepaskan engkau dari segala malapetaka, termasuk penyakit. Seperti yang diberlakukan di tanah Mesir. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya Fat Labolo dari Jakarta. Wawai amififu. Ya aho data difusi. Go fuja so amin. Amin.